Oke, sahabat desa, sahabat kreasi, sahabat inovasi, sahabat peternakan. Nah, pagi hari ini saya berada di tempatnya Mas Iyo, masih di Kampung Toyogiri, kampung di mana sumber airnya melimpah. Nah, sengaja saya akan mengeksplor potensi yang ada di dusun Toyogiri ini untuk terus saya ungkap ke depan akan kami buat sebagai kampung literasi. Ada sumber mata air, ada peternakannya, ini baru satu, peternakan tentang ayam KUB. Kemudian ada juga peternakan untuk ayam petelur, dan ada lagi peternakan kambing oleh kelompok tani. Di kampung ini juga masih ada potensi yang mesti saya angkat, yaitu konveksi, home industry, kemudian ada UMKM, penggorengan kerupuk rambak, dan yang tentunya menarik, rumah kreasi AIG Bunda Nisa tentang olahan rempah. Nah, ngomong-ngomong terkait dengan ayam KUB, mungkin kita sering mendengar apa itu ayam KUB. Ayam KUB adalah, KUB sendiri singkatan dari Kampung Unggulan Balitbangtan, yaitu ayam yang diproduksi oleh Balitbangtan dari Bogor. Ayam ini sebenarnya berasal dari perkawinan silang antara ayam kampung dengan ayam potong atau dikenal ayam ras. Ayam KUB sendiri ada dua macam, yaitu untuk dipotong dan untuk petelur, sama-sama KUB. Nah, tentu ada keunggulan ayam KUB ini. Selain umurnya ini lebih pendek, untuk yang potong ini hanya dengan 65 hari ya, ini sudah bisa dikonsumsi untuk ayam potong, dijadikan menu saji kuliner. Nah, kemudian pertumbuhannya yang cukup cepat. Nah, tentunya ini banyak diminati beberapa kuliner lokal yang menjanjikan tentang daging ayam kampung. Sahabat desa, sahabat kreasi, sahabat ternak, Mas Iyo ini mencoba budidaya ayam kampung skala rumahan ya. Di sini yang siap panen mungkin seminggu lagi ya. Ini ada sekitar 300 ekor ya. Jadi mengawalinya kurang lebih 2 bulan yang lalu ya. Dari membuat rumah-rumahan, semuanya dari galvalum. Ini mungkin nanti bisa sahabat desa yang tertarik, sahabat peternakan yang tertarik untuk melihat dari pembuatan rumah-rumahan, kemudian membuat box ya. Membuat box ini penting sekali, karena memang setelah kita membeli dok ya Mas ya, dok ini dijual di Balitbangtan, di Ungaran ya, Ungaran. Benihnya sama seperti benih ayam potong pada umumnya yang kita ketahui wujudnya. Kemudian biasanya umur seminggu ya Mas ya, usia seminggu, satu box. Kemudian ditaruh di dalam box yang sudah disiapkan. Mas Yo ini membuat ukuran 1 kali 2 meter. Masing-masing satu petak 1 kali 1 meter ini diisi maksimal 25, karena ukurannya 1 kali 2 berarti maksimal 50 ya. Usia 1 minggu sampai usia 1 bulan.
Oke ya. Jadi nanti biasanya dalam usia 1 minggu ini selain ada konsumsi pakan yang tentunya khusus ya, khusus sentrat, kemudian minum, masih diperlukan pemanas melalui bisa kita buat dengan lampu ya, lampu bolam pemanasnya. Biasanya sampai usia 2 minggu atau mungkin 3 minggu ya untuk lampunya. Kemudian setelah itu bisa tanpa lampu, tetapi masih di dalam box tersebut itu sampai dengan usia 1 bulan. Nah, masih dengan pakan dan formula minum, kita ada tambahan memang formula khusus dari minumannya, yaitu biometa. Nah, ini kita mencoba enzim biometa yang diaplikasikan untuk menambah imun dari ayam. Dan kita bisa lihat populasi ayam ini termasuknya juga oke punya, karena tidak banyak terjadi yang meninggal, hanya umum saja itu yang meninggal dunia 1-2 ekor ya. Nah, kemudian yang di belakang saya ini setelah atau pasca 1 bulan dari box, kita pindahkan ke sini 1 bulan. Nah, usia dari 1 bulan sampai hari ini sudah usia ke 23 hari sampai 25 hari siap dipanen. Nah, untuk kegiatan rutin setiap hari ketika di dalam box sebelum usia 1 bulan, selain pakan dan minuman, kita juga harus rajin memberikan semprot insek ya, untuk menghalau lalat. Kemudian setiap hari kita bersihkan kotoran ayam ini. Membersihkannya juga cukup mudah karena memang didesain untuk tempat kotoran ini bisa diambil, kemudian kita kerok saja. Bahkan kotoran ini langsung bisa dirapikan, kita taruh di tempat atau di karung yang nantinya bisa untuk pupuk tanaman. Nah, kemudian di usia pasca 1 bulan ini menggunakan pakan dengan formula ada sentrat, kemudian ada terigu dari sisa Kentucky ya Mas ya, tepung terigu sisa Kentucky, kemudian ada jagung yang semuanya digiling ya, dan untuk pakan ini masih sama. Nah, ketika umur 1 bulan lebih yang ada di belakang saya ini, untuk dasaran media dari tempat tinggal mereka ini cukup menggunakan sekam. Sekam ini nanti akan diambil setelah panen. Nah, mungkin di usia setengah bulan sekam ini ditambahkan, tinggal nambah aja ya. Jadi tidak membersihkan tapi ditambah sekam lagi sampai usia panen baru dibersihkan. Sahabat desa, sahabat gerasi, tentu kita saat ini banyak yang tertarik budidaya ayam KUB ini karena apa? Bisa untuk sampingan. Ini kalau boleh saya sampaikan, ukuran dari rumah-rumahan ini dibuat oleh Mas Iyo ini 2 meter, 3 meter dengan terasnya, 3 meter kali 3 meter kali 6. Kemudian yang belakang saya ini 3 meter kali 1, 2, 3, 4 kali 4 kali 3, 4 kali 12 ya. Jadi ada ukuran 6 meter kali 3 ditambah 12 kali 3 yang semuanya dipetak-petak per 3 meter. Bisa dibayangkan ya, jadi di samping rumah, di belakang rumah kita bisa mencobanya. Nah, bisa dicoba melalui biasanya pembelian satu box itu berapa Mas kapasitas minimal? Coba? Enggak, harganya
650. Satu box isi 100. Nah, oke, dengan 100 ekor dok ini usia 1 minggu, harganya 650. Oke. Ini sudah dilakukan berapa kali Mas di sini? Baru sekali ini ya. Dan apa prosentase yang mati cukup kecil sekali ya. Oke. Oh, pakai vaksin. Dari sana sudah divaksin. Oke, jadi di sini nggak perlu pakai vaksin lagi sampai panen. Jadi usia yang dibutuhkan atau waktu yang kita butuhkan dalam pemeliharaan ayam KUB ini cukup 2 bulan. Oke ya, 2 bulan. Dan semoga nanti seminggu lagi, karena kemarin sudah dikunjungi ada yang dari pembeli, tapi karena umurnya belum, mudah-mudahan 5 hari sampai seminggu lagi ini sudah bisa dijual. Dan yang umur 1 bulan di sini nanti siap kita taruh di sini. Tentunya ini dibersihkan dulu. Begitu terus. Jadi setelah di sini nanti kita beli dok yang umur seminggu, kita besarkan di box lagi usia 1 bulan, terus berganti. Nah, mudah-mudahan dengan percobaan yang belum banyak ini, tentunya sebagai pengelola, di sini ada Mas Mahmudi yang mengelola ini, setidaknya tahu dulu. Jadi kalau orang Jawa bilang titen, telaten, dan kita juga memelihara hewan, sama juga memelihara tanaman itu juga pakai feeling dan insting ya. Ini tidak bisa hanya menurut atau ngikut dengan teori, tetapi ternyata kita harus berkreasi, termasuk kedekatan kita dengan hewan ini sendiri. Nah, sahabat desa, sahabat kreasi, sahabat inovasi, bagi Anda yang ingin melihat atau belajar, nanti akan kami cantumkan kontak person yang ada di belakang, di bawah ini, dan kami siap untuk menjadi tempat sharing budidaya ayam KUB. Terima kasih. Matur suwun. Pirang menit?